selamat datang kembali di podcast STT Senpol Bandung. Nah, bersama saya, Sonia Lestari, yang akan menjadi moderator pada podcast ini hingga selesai. Dan pada podcast kali ini saya bersama dengan pembicara kita, yaitu Ibu Eti Wartika. Nah, dalam podcast kali ini kita akan membahas mengenai topik-topik yang tidak kalah menarik dari podcast sebelumnya. Karena dalam podcast kali ini kita akan membahas mengenai diampuni untuk berubah. Nah, dari topik kali ini sangat menarik ya. Tidak membuang-buang waktu, kita langsung bertanya saja kepada Ibu Eti. Nah, menurut Ibu sendiri, pengampunan ini luas ya, Bu? Nah, Iya, kira-kira menurut tentu. Ibu sendiri, apa sih, Bu, makna dari pengampunan itu? Iya, pengampunan maknanya kalau kita lihat dari KBBI, Heeh. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berasal dari kata ampun ya, yaitu pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau khilafan. Seperti itu ya, itu menurut KBBI. Kemudian juga ada seorang pendeta penulis yang bernama Larry Christensen ya, dia seorang pendeta dan penulis. Dalam bukunya The Renewed ya, Renewed Mind menulis bahwa pengampunan ini dengan istilah unilateral ya, unilateral. Artinya pengampunan itu berisi satu atau pengampunan itu bersisi satu atau satu pihak. Pengampunan itu berasal dari satu pihak. Jadi pengampunan itu keluar dari hati si pemberi ampun. Ya. Jadi pengampunan tentunya membutuhkan kesadaran dari orang yang mengampuni, tidak terpaksa, bukan juga harus mungkin nego dulu, tetapi memang butuh kerelaan dari yang mengampuni atau yang sudah tersakiti begitu. Makanya dikatakan tadi the renewed mind ya, the renewed mind atau unilateral ya, pengampunan bersisi satu atau satu pihak seperti itu. Ya, kalau kita lihat juga di dalam Alkitab, ya pengampunan ini menjadi berita sentral, menjadi berita sentral. Jadi sepanjang sejarah kudus, pengampunan ini menjadi berita sentral. Kenapa? Karena itu dimulai dengan jatuhnya manusia pertama ke dalam dosa. Ya, jatuhnya manusia pertama ke dalam dosa sehingga seluruh manusia mengalami atau mendapat memperoleh dosa turunan. Dari sini Allah akhirnya menjanjikan pengampunan, ya, menjanjikan pengampunan bagi seluruh umat manusia, yaitu dalam Kejadian 3 ayat 15, ya, bahwa pengampunan itu di dalam pribadi Yesus. Ya, artinya pengampunan ini hanya didapat dari pribadi Yesus. Seperti itu ya. Jadi pengampunan dengan kata lain boleh diartikan sebagai tindakan sukarela yang dilakukan seseorang ya untuk tidak menuntut kesalahan yang dilakukan orang lain terhadapnya. Nah, oleh karena itu baik dalam PL maupun PB ya, sekali lagi bahwa pengampunan atau diampuni ini merupakan berita yang sentral. Di PL kita menemukan ada banyak kata kerja tentang pengampunan ya, ada kata kerja kafar, ada kata kerja salak, ada kata kerja rasa. Intinya semuanya berbicara tentang pengampunan ya. Arti dari kafar penebusan, menutupi, ini ada hubungannya dengan kurban-kurban ya kalau dalam PL. Kemudian juga salak mengampuni, kemudian juga pelepasan, penyiraman, dan nasa juga demikian ya, membawa, mengangkat dosa ya, sehingga kita dapat kaitkan bahwa dari kapar dan salak itu terkait dengan pengampunan ilahi. Sementara naza itu terkait dengan pengampunan insani di antara kita ya manusia. Nah, contohnya kalau di dalam PL itu pengampunan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Ya, Oh, itu. Yusuf memberikan pengampunan waktu dia dijual sama Iya, saudaranya ya, Bu? betul. Itu contoh dari tentang pengampunan naza terkait dengan antara insani. Dalam PB juga demikian ya. Ada istilah apiemi, ada istilah apoluo, ada istilah karizomai. Itu semua berbicara tentang pengampunan. Meninggalkan, mengampuni, melepaskan itu adalah pengampunan.
Jadi sekali lagi bahwa jelas di sini bahwa pengampunan ini merupakan berita sentral dari di Alkitab ya. Karena kenapa? Ya penting sekali ya, supaya kita punya hubungan yang baik kembali dengan Allah. Demikian mengenai makna pengampunan. Ternyata pengampunan ini luas banget ya Bu, bukan cuma Luas. dari sisi dunia gitu ya, tetapi ternyata dari PL sampai PB itu ternyata pengampunan itu sudah itu ya, sudah berlaku sejak zaman dulu ya. Betul. Nah, di sini mungkin bagaimana nih pengalaman Ibu sendiri nih mengenai pengampunan itu? Apakah pengampunan itu dapat mempengaruhi perubahan kehidupan, Bu? Wah, itu sangat, Sangat. sangat, sangat. Ya, waktu Ibu belum mengenal Yesus ya, rasanya wah banyak sekali yang nggak terhitung ya dosanya. Dan ketika Ibu mengenal Yesus, ada pengampunan di dalam Dia luar biasa, itu anugerah ya. Anugerah cuma-cuma ya, dengan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Dan setelah mengalami pengampunan tersebut ya, saya rasanya dapat kembali bersekutu dengan Tuhan. Ya, dapat bersekutu dengan Tuhan, sehingga ketika bersekutu dengan Tuhan, baik melalui firman-Nya, doa, persekutuan dengan sesama ya, itu membawa saya dimampukan oleh Roh Kudus ya untuk menjalani hidup dengan penuh sukacita, dengan penuh makna, dengan penuh tujuan dan pengharapan dan kemenangan-kemenangan ya, serta kelimpahan dalam artian tanda kutip ya, kelimpahan di sini penuh dengan sukacita, penuh dengan sejahtera, damai sejahtera yang tentu yang kita dapat tentunya dari Yesus ya, pemberi damai sejahtera sejati. Itu yang saya dapat. Dan kemudian satu hal lagi yang penting, saya akhirnya belajar untuk mengampuni orang lain. Ya, karena ada firman-Nya di dalam Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaknya kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus mengampuni kamu. Jadi jelas kalau Yesus mau mengampuni dosa kita, kenapa sih kita harus menahan-nahan, penuh dengan dendam, kesel? Ya kita harus belajar untuk mengampuni. Tentu butuh proses. Tetapi dalam proses ini tentu kita menyerahkannya kepada Allah, supaya Dia memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita untuk mengampuni. Maka tentu kita akan beroleh damai sejahtera dari Allah. Itu yang Ibu alami di dalam hal pengampunan. Mengampuni orang lain. Ternyata ketika kita mengampuni ini harus ada tindakan juga ya Bu. Betul. Bukan cuma kita aja merasa diampuni, terus seakan-akan kita jadi hakim buat orang lain tidak mengampuni ya Bu. Iya. Keren. Tapi kebanyakan Bu, orang cuma merasa, wah saya sudah diampuni, udah begitu saja, nggak mau melakukan hal yang lain begitu. Kebanyakan begitu. Jadi harusnya bagaimana itu Bu? Iya, itu tadi kembali mengingat siapa sih kita kalau kita tidak diampuni oleh Tuhan. Artinya kan dalam Alkitab dikatakan upah dosa adalah maut. Berarti kita sebenarnya pewaris hidup kekal di neraka ya. Kita mengalami kematian. Ya. Namun oleh anugerahnya kita akhirnya diselamatkan dan beroleh hidup kekal, diampuni. Bahkan sejak di bumi aja kita merasakan bagaimana penyertaan Tuhan. Kita dimampukan dari hari ke hari untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya mungkin dosa begitu ya. Jadi orang yang demikian ya mungkin yang belum menyadari ya bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Belum menyadari itu, jadi egois. Ya, sementara Allah mengasihi semua orang. Jadi kita ya mungkin maksudnya Mbak Sonia di antara orang percaya juga masih demikian ya. Yaitu jadi memang harusnya gereja dibekali dengan pemahaman hal ini. Supaya akhirnya tidak egois tetapi memberitahukan keselamatan yang ada di dalam Yesus itu kepada semua orang yang dia jumpai. Seperti itu, karena pengampunan ini, keselamatan di dalam Tuhan ini untuk semua manusia, sifatnya universal. Karena semua orang telah berbuat dosa. Seperti itu. Wah, menarik ya Bu. Berarti pengampunan ini bisa menjadi itu ya, bisa menjadi langkah utama ya Bu untuk
mentransformasi spiritual seseorang ya Bu. Betul, sangat ya. Jadi pengaruh pengampunan itu jelas sangat penting untuk menuju kepada transformasi spiritual. Jelas ya, karena tentu sekali lagi tadi sebagaimana yang saya katakan tadi di atas bahwa pengampunan itu menjadi berita sentral di Alkitab. Kenapa menjadi berita sentral di Alkitab? Karena itulah yang menjadi masalah manusia, yaitu dosa. Dan Allah ingin membereskan hal itu di dalam pribadi Yesus. Itulah sebabnya dikatakan di Kejadian 3 dari awal-awal, Tuhan telah menjanjikan pengampunan, yaitu keselamatan, pengampunan dosa di dalam pribadi Yesus. Oleh karena itu tentu penting sekali untuk mengalami pengampunan supaya menuju kepada transformasi spiritual. Karena sekali lagi ya, ketika manusia jatuh di dalam dosa, upah dosa adalah maut katanya. Maut itu kematian. Berarti kita mengalami kematian 3 ya. Secara rohani, hubungan kita terputus dengan Allah. Dan yang kedua, secara jasmani, kita akan mati. Dan yang ketiga, kita menerima hukuman kekal. Kematian kedua. Jadi kalau secara rohani, ya kita mengalami kematian, bagaimana kita mau mengalami transformasi spiritual? Ya. Jadi memang kita harus punya hubungan dengan Tuhan, dan hubungan dengan Tuhan itu hanya didapat di dalam pribadi Yesus. Satu-satunya pribadi yang mengampuni dosa kita. Dan kalau kita sudah menerima Yesus, tentu kita punya hubungan yang intim kembali dengan Tuhan. Melalui firman-Nya, melalui doa, dan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mengisi hidup kita sehari-hari. Sehingga kita akhirnya mengalami transformasi spiritual. Ya, itu pasti akan kita alami karena kita bergaul terus dengan Allah. Dan Roh Kudus itu yang akan memberikan kemampuan. Jadi sekali lagi bahwa transformasi spiritual hanya didapat di dalam pribadi Yesus, tidak di tempat yang lain, hanya di dalam pribadi Yesus, karena Dia satu-satunya oknum yang memberikan pengampunan kepada kita. Seperti itu. Wah, menarik ya Bu tentang pengampunan ini. Iya. Nah, teman-teman di sini ternyata mengenai diampuni untuk berubah. Nah, ternyata yang paling utama dalam kehidupan itu, pengampunan itu merupakan satu langkah utama untuk transformasi spiritual seseorang. Begitu. Karena dengan hal itu, bukan hanya hubungan kita dengan orang lain yang menjadi baik, tetapi hubungan kita dengan Yesus juga akan menjadi lebih baik. Begitu teman-teman. Karena dalam kehidupan ini, kalau suatu hubungan sudah berjalan dengan baik, maka semuanya itu akan baik-baik saja. Begitu juga dengan kehidupan kita bersama Tuhan. Nah, teman-teman di sini podcast kita cukup sampai di sini saja. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eti yang sudah menjadi pembicara dalam podcast kita pada kali ini. Teman-teman tidak lupa untuk diingatkan kembali untuk selalu like, komen, subscribe podcast-podcast kita, dan tidak lupa juga kepada teman-teman untuk membagikan podcast ini kepada teman-teman yang lain supaya dapat sama-sama bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Sampai jumpa teman-teman di podcast-podcast selanjutnya.